Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Zunufi Ahmad dengan NIM 079. Izin untuk menyampaikan UTS yang ditugaskan oleh Pak Sifaul. Yang pertama adalah peranan hukum terhadap penanaman modal. Hukum berperan sangat penting dalam mengatur aktivitas penanaman modal. Beberapa peranannya antara lain, yang pertama adalah memberikan kepastian hukum. Hukum memberikan kerangka hukum yang jelas bagi investor baik domestik maupun asing, sehingga mereka dapat merencanakan investasi dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu mencegah terjadinya konflik. Hukum mengatur hubungan antara investor dengan pemerintah dan juga masyarakat, sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik. Yang ketiga adalah mendorong iklim investasi yang kondusif. Hukum yang baik akan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik lebih banyak investor yang berinvestasi untuk berinvestasi di Indonesia ini. Yang kedua, bidang tata usaha tertutup dan terbuka bagi PMA atau penanam modal asing. Bidang usaha tertutup, ada beberapa bidang usaha yang secara khusus dibatasi atau ditutup untuk penanaman modal asing, seperti pertahanan keamanan, penyiaran, dan sumber daya alam tertentu yang terbatas. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional. Yang kedua adalah bidang usaha terbuka. Sebagian besar bidang usaha di Indonesia terbuka untuk penanaman modal asing dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, tujuan dan kebijakan penanaman modal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Jadi tujuan utama dari penanaman modal adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan juga meningkatkan kesejahteraan. Jadi intinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanaman modal yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 antara lain, yang pertama adalah penyederhanaan perizinan. Pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur perizinan untuk mempercepat proses investasi. Yang kedua adalah pemberian insentif. Pemerintah memberikan berbagai insentif fisikal dan non-fisikal untuk menarik investor. Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas infrastruktur. Pemerintah secara terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi. Yang keempat adalah repatriasi. Repatriasi adalah proses pemindahan dana atau aset dari suatu negara ke negara asal investor. Dalam konteks penanaman modal, repatriasi mengacu pada pemindahan keuntungan, dividen atau hasil investasi lainnya ke negara asal investor. Yang kelima adalah kawasan ekonomi khusus atau KEK. KEK adalah kawasan tertentu yang diberikan fasilitas dan kemudahan berusaha yang lebih khusus dibandingkan dengan daerah lainnya, seperti itu. Tujuannya sendiri adalah untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Regulasi KEK diatur dalam undang-undang tersendiri. Yang keenam, nasionalisasi. Nasionalisasi adalah pengambil alihan aset milik swasta termasuk perusahaan asing oleh negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah Indonesia lebih menekankan pada kerjasama antara investor asing dan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Baik, selanjutnya adalah yang ketujuh, fasilitas fiskal untuk penanam modal asing. Fiskal untuk penanam modal asing. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas fiskal bagi PMA, seperti yang pertama tax holiday, pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu, seperti yang dilakukan oleh Apple, perusahaan Apple baru-baru ini, tapi ditolak oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah tax allowance, pengurangan penghasilan kena pajak atas biaya-biaya tertentu. Yang ketiga adalah pengurangan biaya masuk, pengurangan tarif biaya masuk atas barang modal yang diimpor. Yang kedelapan, hak atas tanah bagi PMA. Hak atas tanah bagi PMA diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. PMA umumnya tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, namun dapat memperoleh hak guna usaha atau
hak pakai atas tanah untuk jangka waktu tertentu. Yang kesembilan, ketenagakerjaan bagi penanam modal asing. Pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. PMA wajib memenuhi semua ketentuan yang berlaku, termasuk mengenai upah, selanjutnya jaminan sosial dan hubungan internasional. Bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN atau penanaman modal dalam negeri. PMA bentuk badan usaha yang umum digunakan oleh PMA adalah perseroan terbatas atau PT. Sedangkan untuk PMDN juga dapat menggunakan bentuk PT. Selain itu juga dapat menggunakan bentuk badan usaha lainnya seperti CV atau firma. Catatan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Imam Junovi Ahmad dengan 079. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi ada kurang-kurang atau salah kata. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.